Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan podcast trotoar. Halo, apa kabar? Sobat Saling Sapa Jalan-Jalan. Kali ini adalah edisi spesial karena saya sudah bersama seorang ibu yang cantik. Ini sebenarnya teman lama ya, teman lama banget. Zaman saya masih lucu. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam Okta. Alhamdulillah. Panggilnya Okta langsung aja ya. Iya lah. Karena aku dari dulu begitu kau panggil ya. Jangan merubah apapun di antara kita. Oke, Sobat Saling Sapa Jalan-Jalan, Mbak Novi ini adalah seorang aktivis perempuan, juga seorang akademisi di salah satu universitas swasta. Dan beliau ini yang saya kenal dulunya tidak hanya langsung ujuk-ujuk menjadi akademisi atau tidak langsung ujuk-ujuk menjadi aktivis perempuan, tapi mulai berbagai banyak profesi ya. Dari broadcaster pernah, terus IO-IOan juga pernah tuh, event-eventan. Apalagi ya yang banyak lah, terus juga punya bisnis sendiri, ya kan? Sampai sekarang masih jalan bisnisnya? Masih. Alhamdulillah, semuanya jalan. Dan juga beliau ini juga sekaligus ibu dari dua orang anak yang cantik-cantik, sekarang jadi 3. Sekarang jadi 3, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa selalu Okta. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih tetap lucu Dan mengemaskan ya. Sekarang ini kalau sudah menjadi aktivis perempuan, ini sebenarnya aktivis perempuan di bidang apa sih? Aktivis perempuan kan banyak ya Mbak. Ya. Di bidang apa? Spesialisasinya? Namanya perempuan yang beraktivitas, tentu saja semua hal adalah masuk dalam aktivitas kita. Mulai ibu rumah tangga, kemudian bisnisnya, kemudian kegiatan sosial yang lain. Kalau sekarang saya dengan Okta ini dikatakan aktivis perempuan itu lebih ke gerakan sosial ya. Oke. Gerakan sosial keagamaan. Oke, gerakan sosial keagamaan. Mungkin bisa dijabarkan lagi? Iya. Seperti ini. Kebetulan saat ini nih saya kan juga sebagai pengurus di salah satu badan otonom atau Banom. Nahdlatul Ulama Bagian Kota Malang. Saya ada di bidang dakwah muslimat di Ranting, kemudian sebagai ketua Fataya juga. Saya juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Krojen. Kemudian saya juga menjadi anggota juga di Dewan Masjid Indonesia juga, yang Kecamatan Krojen. Kalau yang lain-lain di luar dalam organisasi sosial itu ada lagi NGO yang saya ikuti, atau organisasi non-government. Itu ada namanya Rahima dan Asosiasi Muslim Asia Network, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka itu fungsinya yaitu kembali kepada edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan ya, karena fokusnya kita memang kepada perempuan mulai usia dini sampai dengan usia tua. Mereka harus terus kita edukasi dan sosialisasi hal-hal yang terbaru pada saat ini, apa sih yang fenomena apa yang sedang terjadi ya, kita harus terus memberikan edukasi itu, terutama masalah yang berkaitan dengan agama. Betul sekali, karena yang namanya kehidupan perempuan tentunya nggak bisa lepas dari zaman, iya kan? Nah, sesuai tema kita pada malam hari ini adalah tentang pergerakan perempuan dalam Islam modern dan moderat. Waduh, judulnya koyoke angel ya, koyoke abot, tapi enggak lah, kita santai lah ya. Saya sudah grogi dulu sebenarnya, kamu ngasih judul berat sekali nih. Karena gini, ketika kita berbicara sebagai perempuan muslim, ya kan, biasanya orang pasti akan punya frame sendiri bahwa perempuan muslim itu yang bagaimana, ya kan, kemudian yang terjadi di masyarakat seperti apa, bahkan banyak terjadi perbedaan pendapat tentang perempuan berkarir di luar rumah ya. Itu menurut Mbak Novi sendiri yang sudah menjalani berkarir sejak dulu banget, dan sekarang menjadi aktivis perempuan, itu apakah hal itu juga yang diedukasi kepada masyarakat perempuan? Oke. Itu yang maksudnya juga pemahaman kepada masyarakat tentang perempuan Islam modern dan moderat itu yang bagaimana, begitu? Iya. Itu salah satu yang harus saya paparkan terus-menerus kepada mereka, terutama perempuan yang harus berkarir. Karena
karena karir bagi Oke. perempuan itu kan tidak wajib ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu perempuan itu kodratnya yang mana ada masa, Masa. gitu ya. Kayaknya konotasinya agak gimana ya, melahirkan, make up, Iya. sama masa itu udah Oke. kodratnya. Jadi di luar pekerjaan, di luar itu berarti itu adalah amaliyah tambahan kita, yaitu saudara. Tadi bicara mengenai judul yang kamu berikan yang menurutku berat dan menurut saya apalagi gitu. Karena saya pribadi sejujurnya kurang kompeten untuk bicara mengenai kajian hukum ini sangat dalam sebenarnya. Mungkin saya bisa memberikan sedikit referensi yang tentu saja supaya tidak sesat ya. Apabila kita membicarakan suatu ilmu berarti harus ada sanadnya. Betul. Kalau sampai kita membicarakan suatu ilmu tapi tidak ada sanad keilmuannya, berarti ini bahaya. Betul. Berarti bahaya. Jangan sampai kita hanya melihat atau mengaji dari Google, dari Atau hanya YouTube, sekedar dan opini. sebagainya, atau opini pribadi, dan itu bahaya sekali untuk kita, terutama perempuan yang mengkaji ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih dan sebagainya. Bicara tentang judul itu kan, Okta bicara tentang Islam modern. Berarti kita harus tahu sedikit apa sih Islam modern itu. Kok bisa? Islam kan zaman dulu ada, kok sekarang harus modern, ini gimana Ya. gitu. Apalagi fenomena Oke, Islamofobia ini lagi marak ya. lagi marak dan lagi diviralkan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu ya. Iya, beberapa kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan dan pesanan-pesanan tertentu. Sepertinya begitu, karena ini kalau asumsi kita sebagai masyarakat Iya, sipil iya, boleh iya. dong, itu Boleh haknya dong. kita ya, Ya haknya kan? kita. Tapi kalau ngomongin soal Islamofobia ketika perempuan atau muslimah, ya kan itu tadi berkarir itu tadi, itu sebenarnya melanggar nggak sih? Ini pertanyaan yang mungkin banyak berkecamuk ya di perempuan-perempuan muslim apalagi di Indonesia yang mereka harus berkarir, terpaksa harus berkarir, kemudian tapi kondisinya terkotakkan dengan itu tadi. Itu sebenarnya gimana tuh? Ya. Islam tidak melarang perempuan berkarir, ini harus ditahu. Karena Harus, Islam begitu sangat menyamakan semua manusia, baik muslim maupun muslimah. Ya. Bicara tentang Islam modern, seharusnya kita sedikit tahu tentang definisi dasar itu apa sih Islam modern itu. Islam modern itu sebenarnya adalah suatu pergerakan sosial di mana mereka mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modernitas pada saat ini. Misalnya apa? Nasionalisme, demokrasi, kemudian ada kesetaraan, kemudian ada perjuangan-perjuangan sosial lainnya. Itu adalah Islam modern. Karena dulu ketika Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, masih belum banyak istilah-istilah itu, tidak ada bahkan mungkin pada saat itu ya. Karena pada zamannya masih belum ada Islam modern seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita harus tahu, kau bicara juga tentang moderat kan? Nah, moderasi dalam Islam itu apa sih? Bahwa Islam yang moderat itu sangat bertentangan dengan ekstremisme Islam. Ini yang harus digarisbawahi. Islam moderat itu adalah lawan kata dari ekstremisme Islam. Islam moderat dalam bahasa kita adalah wasatiyah. Wasatiyah. Dalam bahasa NU itu adalah wasatiyah, dan orang-orang yang mempunyai Islam yang moderat, mereka akan mempunyai sikap yang moderat. Sikap moderat, dan itu sangat berlawanan dengan sikap radikal. Jadi tentu saja akan berseberangan orang moderat dengan orang radikal, pasti berseberangan. Dua sikap yang berbeda dengan dua pemikiran yang berbeda. Tetapi pada faktanya ulama-ulama pada zaman dahulu, perbedaan pendapat itu keniscayaan dan sudah terbiasa terjadi. Kalau dulu disikapi dengan biasa aja, mereka tetap baik, tetap kopi bareng ya, tetap mengkaji ilmu bareng meskipun ada perbedaan pendapat. Tapi mereka tidak saling menuduh itu salah, ini salah. Ini yang fenomena yang terjadi sekarang, dan itu menyeramkan. Dan bicara dengan wanita karir juga. Tadi kan Okta juga bicara bahwa saya menjadi seperti ini juga tidak tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Dulu saya bermula dari perempuan yang berkarir terus-menerus gitu. Berada di kantor, bekerja di broadcast, bekerja di televisi, di radio, kemudian di mana-mana. Nah, tetapi basicnya seorang perempuan itu, yaitu tadi kodratnya adalah menyusui, memasak, dan make up, itu tetap tidak ditinggalkan. Jadi meskipun kita wanita berkarir itu mencari penghasilan, membantu ekonomi keluarga, niatan kita lihat dulu nih, perempuan yang mau bekerja ini mau untuk kesenangan pribadi kah, ataukah untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Kalau hanya untuk kesenangan pribadi, tidak melihat kepentingan keluarga, juga
ini juga tidak tepat sepertinya. Tapi apa kabar dengan tujuan perempuan berkarir yang tujuannya adalah aktualisasi diri? Karena dia menjalani jenjang pendidikan yang cukup tinggi, kemudian dia mengaktualisasikan dirinya dengan berkarir dan bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana Bu? Tidak apa-apa, sama sekali menurut saya tidak apa-apa. Kembali lagi bahwa dalam agama kita, dalam agama Islam itu kan sebenarnya agama yang mudah ya. Agama Islam bukan agama yang rumit sebenarnya. Agama yang fleksibel dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Dan tetapi kemudian ada fatwa yang dirangkum oleh para ulama besar itu dari segala macam kajian. Jadi tidak hanya dari satu orang saja pendapatnya. Menurut Pramudia Anantatur, R.A. Kartini itu adalah salah satu perempuan pelopor kebangkitan. Perempuan pelopor kebangkitan perempuan. R.A. Kartini itu adalah pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia. Dari Indonesia. Ya, betul. Karena beliau R.A. Kartini itu kan lahirnya tahun 1879, meninggal tahun 1904. Nah, pada saat itu R.A. Kartini itu betul-betul memperjuangkan pendidikan perempuan, emansipasi perempuan, bagaimana perempuan itu harus memperoleh pendidikan yang layak, dan itu sampai dengan sekarang masih kita tiap 21 April hari Kartini ya, lalu kita peringati bahwa memang beliau lah pelopor utama. Betul. Nah, setelah itu kemudian organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah juga mengikuti pergerakan perempuan itu. Saya bicara tentang contohnya di NU ya, di Lembaga Nahdlatul Ulama itu kan berdiri tahun 1926. Lalu kemudian pada tahun 1946, berarti 20 tahun kemudian, Badan Otonom Muslimah yang diprakarsai oleh perempuan, seorang bunyai dari pondok pesantren, itu kemudian didirikan oleh NU dalam sebuah wadah resmi, yaitu badan otonomnya bernama Muslimah. Oh, itu tahun 1946. Setelah berdirinya NU tahun 1926. Jadi hanya 2 dekade ya. 20 tahun perjuangan. 20 tahun perjuangan. Jadi, tidak tiba-tiba kemudian muncul secara instan. Awalnya tahun itu kan masih tahun perjuangan gitu ya, tidak mudah untuk perempuan itu bereksplorasi dan kayak kamu dan tentunya sudah melalui berbagai kajian dari berbagai sisi ya kan. Dan ngomongnya adalah kajian dari pesantren. Betul, yang itu mungkin bisa dibilang turunannya dari apa yang sudah dilakukan sama Raden Ajeng Kartini, yang pada akhirnya perjuangan yang dilanjutkan. Yang dilanjutkan. Akhirnya jadilah semakin perempuan Indonesia terutama itu semakin memahami bahwa perempuan atau seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Madrasah kelas. Iya kan? Akhirnya ketemulah kalimat quote yang akhirnya bisa kita pegang nih sampai sekarang nih. Betapa sebenarnya penting sekali perempuan punya pendidikan yang bagus. Iya kan? Karena dia punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya yang pertama kali. Betul. Bagaimana mereka berbahasa, ya kan? Bagaimana mereka menjalankan dan mematuhi norma, ya kan? Itu sebenarnya ada di peran di perempuan, yang peran di ibu, tapi ya sebenarnya pasti perempuan. Jadi banyak sekali perempuan itu fungsinya. Kalau saya tadi bicara tentang NU, Muhammadiyah juga punya. Lembaga besar di Indonesia ada NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga punya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Kemudian pada tahun 17 dari 5 tahun setelah itu Aisyah berdiri. Aisyah itu mirip dengan Muslimah. Jadi badan otonom yang resmi di bawah naungan Muhammadiyah bernama Aisyah. Itu lebih dulu Muhammadiyah. Tapi sama visi yang dibawakan, yaitu memberdayakan para perempuan, terutama di bidang-bidang agama, di bidang agama Islam, otomatis yang masuk dalam anggota yang masuk ke dalam badan tersebut ya lebih banyak amaliyahnya adalah amaliyah keagamaan. Ahli sunnah wal jamaah untuk NU yaitu ada tahlilnya, tadarusnya, istighosah, maulid tiba, menakipan dan sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, setiap beberapa minggu sekali, beberapa hari sekali kajian-kajian keagamaan dari para ustadzah, dari para bunyai, dari para yai itu selalu diberikan ke perempuan. Oke, ketika seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, ini kan akhirnya akan berpengaruh dengan cara belajar juga ya. Betul. Cara belajar anak-anak zaman sekarang, apalagi yang sudah ketemu dengan gawai, dengan gadget, terus kemudian ketemu dengan banyak sekali pergaulan-pergaulan atau komunitas-komunitas sosial. Nah, peran dari Banom-Banom ini bagaimana sebenarnya, Mbak Novi? Ya,
Kalau di dalam Banom yang saya ikuti sudah ada ADART-nya, kemudian ada program-program yang sudah disusun secara bersama mulai pusat sampai ke dalam tingkatan bawah yaitu ranting ya, seperti saya sebutkan tadi ada tahlil, istighosa, muslimat, kemudian maulid tiba, itu hal yang sangat rutin. Itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin. Oke. Di luar itu edukasi yang bisa diberikan di luar itu bisa melalui gadget, bisa melalui media-media sosial sekarang. Tetapi faktanya tidak semua perempuan-perempuan itu memahami ternyata materi-materi dan materi edukasi itu. Oke. Itu banyak faktor karena otak. Faktornya apa saja? Misalnya lingkup komunitas sosialnya si perempuan itu juga termasuk. Ya mohon maaf apabila ibu ini atau perempuan ini tidak pernah kemana-mana misalnya, hanya melulu di rumah saja. Kemudian kalau membawa gadget yang beliau lihat itu yang berkaitan dengan gosip saja misalnya, tidak membuat materi itu produktif. Apalagi berkaitan dengan keagamaan misalnya, beliau tidak lagi belajar langsung kepada guru sumbernya yang bersanad, tapi dia belajar pada guru-guru yang tidak jelas sanadnya. Itu juga bahaya juga. Oleh karena itu, kenapa perempuan selalu harus dituntut untuk terus belajar dan belajar mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat. Tidak hanya perempuan semua, tapi terutama perempuan karena al-madrasatul ula tadi. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah ada makalah para ulama yang menyebutkan bahwa al-mar'atu imadul bilad fa'il soluhat bilad fa'il fasadat bilad. Bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Apabila perempuan itu jelek, maka jelek juga negara itu. Apabila perempuan itu baik, maka baik pula negara. Sebuah makalah ulama dari ulama-ulama besar itu sangat relevan terus digunakan sampai dengan nanti. Jadi kita sebagai perempuan harus betul-betul menjaga diri, menjaga prinsip kita, menjaga harga diri kita, kemudian mengedukasi anak-anak kita dan seterusnya. Sebagai seorang pengajar, nah saya kan juga mengajar. Sebagai seorang pengajar atau Okta juga pernah ngajar. Kalau guru itu kan kepinginnya muridnya pinter gitu ya. Muridnya pinter, maksudnya pinter. Cuman kita ngikutin aja metode pengajaran apa sih yang enak buat anak-anak seusia mereka. Jadi kita inginnya ya memandaikan mereka, membuat mereka pandai dan mengetahui ilmu-ilmu yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan. Faktanya pada saat ini ketika saya bergerak di aktivitas perempuan ini, sedikit miris ya saya. Mirisnya itu karena sering sekali saya menge-share tentang satu ilmu macam-macam. Misalnya tentang ekstremisme. Iya. Ini kan lagi berkaitan dengan Islamofobia tadi. Betul. Ada kaitan-kaitan dengan ekstremisme dan radikalisme. Dalam pergerakan-pergerakan di luar Banom, kan saya juga bergabung dengan NGO-NGO yang lain, dengan para perempuan-perempuan, ulama perempuan yang lain dari banyak pondok pesantren. Nah seperti itu, mereka juga memberikan edukasi kepada para santrinya. Kalau saya bukan pondok pesantren, jadi ya edukasinya kepada jamaah majelis, kemudian anggota-anggota yang ada di tubuh Banom yang saya ikuti di sana. Ketika saya mengesyaratkan suatu ilmu, dan ilmu itu juga tidak abal-abal sebenarnya, ilmu yang jelas saya ambil jelas sumbernya, kajian dari mana, lembaga dakwah siapa, kemudian kiai siapa yang menyampaikan, kemudian saya syaratkan ke sana. Di situ ada 100 lebih anggota yang semuanya perempuan. Itu ternyata banyak tidak memahami kajian itu, materi itu. Apakah mereka tidak mau membaca? Nah, itu sebenarnya PR besar ya. Jadi ternyata menurut survei saya pribadi ya, sepertinya ibu-ibu yang bergabung di dalam pengajian-pengajian yang ada di dalam yang saya ikuti itu sebagian besar memang budaya membaca itu kan lemah ya. Orang sekarang itu lebih mudah dengan melihat satu gambar dengan satu quote saja, dan itu tidak tahu misalnya satu hadis, ternyata hadis itu dhaif atau hadis itu ternyata palsu, mereka tidak tahu. Hanya ini loh, cuman ngandelin clickbait. Iya kan, judul-judul headline berita-berita itu mereka tanpa, kadang malah nggak pakai dibaca, langsung di repost ulang gitu kan. Betul, itu yang bagi kita sebagai aktivis ini yang miris ya. Dan tetapi kita tidak boleh kemudian putus asa dan berhenti untuk berjuang. Kita ini adalah berjuang untuk memahamkan mereka, para perempuan ini, untuk memahami hal-hal yang nantinya akan berindikasi memecah
atau mengkeoskan baik dalam lembaga, dalam negara, keluarga dia sendiri maupun itu besar ya sebuah negara. Bicara kayak gitu ngeri ya, karena ngeri banget. Ngeri banget kalau kita sampai level ke apa ya, rasa kebangsaan, kemudian nasionalisme, kemudian bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, itu akan sangat, kadang ada sedikit pro dan kontra, nggak sedikit sih, banyak ya pro dan kontranya gitu. Nah pertanyaannya, ketika mungkin Mbak Novi pernah menghadapi ketika akhirnya menjumpai sebuah kasus yang seorang anak atau perempuan yang sudah kadung, istilahnya bahasa orang Malang adalah kedelodok, pas kadung kedelodok. Nah ini untuk kedelodok, entah itu kedelodok dalam sebuah pergaulan atau pemahaman yang salah, atau bahkan mungkin terlibat dalam kegiatan yang berbau radikalisme itu tadi, bagaimana mengatasinya? Itu ada proses yang sangat panjang, karena sebuah radikalisme adalah virus. Adalah virus, sebuah penyakit, dia juga harus disembuhkan gitu ya. BNPT penanggulangan teroris punya namanya deradikalisasi. Jadi dari para teroris itu yang kemudian terpapar dengan virus radikal, tahapannya kan mereka akan berpikir radikal dulu. Kalau udah berpikir radikal, maka mereka akan ekstrim. Sudah ekstrim, mereka mulai dengan mudah mengkafirkan, susah dibendung, akan semakin orang lain itu, pokoknya orang lain itu salah semua, yang benar cuma dia aja. Itu ekstrim. Satu tahapan lagi mereka pasti teroris. Itu pasti. Dan pusaran terorisme itu juga banyak ada di dalamnya juga perempuan gitu. Bicara tentang fundamentalisme Islam ya. Sekarang banyak gerakan fundamentalisme Islam di mana mereka maunya masuk ke dalam Islam yang seperti dulu, kalau perempuan harus di rumah dan sebagainya. Ini sepertinya salah besar. Mereka, kalau menurut kita sebagai aktivis, mereka itu kurang banyak belajar tentang agama Islam itu sendiri. Mereka lupa bahwa Nabi Muhammad, Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, itu adalah pendamping Nabi Muhammad yang sangat setia dalam perjuangan beliau, baik secara energi maupun harta dan sebagainya. Beliau begitu mendampingi Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan kemudian ada istri kanjeng Nabi yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga beliau adalah salah satu istri yang paling banyak menghafalkan ribuan hadis Rasul yang kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, dan beliau juga memimpin perang Uhud. Nah mereka lupa bahwa sejarah agama Islam itu seperti itu. Nabi Muhammad itu memberikan contoh. Yang mereka ajak adalah perempuan harus di rumah toh, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah ini susah dengan era sekarang, sudah tidak mungkin lagi tidak seperti itu. Kalau mau diajak lagi ke zaman yang seperti dulu ya sudah beda, udah nggak matching. Dan kan kita sudah minimal, dia udah S1 ya perempuannya. Jadi mana orang-orang perempuan minimal sarjana salah satu. Itu pola pikirnya sudah berbeda dengan perempuan yang nunsewu, mungkin belum pernah sekolah sampai dalam tahapan itu. Tapi kita sebagai orang-orang yang terdidik dan yang terus-menerus menggali informasi dan belajar, tentu tidak boleh mudah putus asa dan berhenti berjuang untuk memberdayakan mereka, memandaikan mereka, memberikan edukasi hal yang macam-macam kepada mereka, terutama mengenai ekstremisme itu sendiri. Ada perempuan ini, contoh yang diserang ini perempuan. Pusing saya dengernya kalau sudah sampai ke level radikalisme, ekstremisme, itu bikin mules. Kita sedikit ganti topik ya, bukan ganti topik ya, maksudnya jalurnya yang berbeda sedikit. Mules sumpah. Mungkin juga ini saya punya pertanyaan yang juga bisa mewakili pertanyaan banyak perempuan yang ada di Indonesia ya. Soal ini Mbak Novi, sebagai aktivis perempuan, seorang ibu, seorang istri, seorang pebisnis, akademisi, dan tentunya secara finansial sangat mandiri, ya kan? Bisa lah, walaupun mungkin bisa dibilang nggak lebay, tapi aman lah, gitu kan? Pertanyaannya ini sebenarnya juga bersangkutan dengan apa yang lagi marak terjadi sekarang ini, adalah poligami. Poligami ini konon katanya yang sering didengung-dengungkan adalah ketika seorang laki-laki minta izin poligami, ya kan, secara jujur langsung, bebas, rahasia, walaupun belum tentu adil.
nggak akan bisa adil. Nggak akan bisa adil sebenarnya. Sebenarnya kalau secara sisi perempuan boleh nggak sih menolak poligami? Sangat boleh. Dari sisi Islam pun boleh? Oh boleh dong. Nah, jadi begini Okta, kasus poligami ini adalah kasus yang paling sangat menarik dan sangat membuat para perempuan itu banyak mengeluarkan air mata. Iya, gitu ya. Iya. Tema yang seksi, nyebelin, Sensitif, tapi ya. sensitif, greget lah pokoknya. Saya ingat betul di dalam satu grup di WA saya. Jadi kalau saya lihat di WA saya ada 95 grup. Oke. Ternyata Ya Allah. baru sadar. Nah, itu saya ingat betul. Saya pernah sedikit berseberangan dengan seorang teman lama gitu kan. Kita kan sekolah di madrasah ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sampai madrasah aliyah kan. Ada grup-grup yang ada di sana dan kita memang masih sering kadang-kadang ketemu dengan mereka. Dan salah satu teman saya laki-laki itu ternyata menge-sharekan sebuah flyer yang intinya mengajak, ayo ikut kelas poligami. Bayar sekian juta. Dari sekian juta pasti nanti kamu dapat perempuan yang bisa dipoligami. Nah, Kelasnya itu untuk laki-laki. kelasnya untuk laki-laki dan di dalam grup itu kan banyak perempuannya. Otomatis para perempuan yang ada di sini termasuk saya nggak terima dong, gitu kan? Oke. Kamu kenapa mau nge-sharekan tentang poligami ini ke sini, gitu kan? Karena yang satu perempuan nggak apa-apa kalau saya sih ikhlas, tapi mayoritas perempuan itu bilang jangan gitu dong. Nah, kita kan nggak terima, ya sakit lah hati kita kalau laki-laki suami kita diajak untuk ikut kelas poligami dan begitu, apalagi itu bayar. Apalagi itu bayar, dan mahal juga bayarnya. Nah kemudian saya bicara dengan dia begini, kamu kalau mau poligami aja, Oke. nggak usah keluar-keluar gitu. Ya kan boleh dong, saya tidak, saya secara pribadi seorang muslim tidak mengharamkan, apalagi karena memang setelah saya berubah bahwa laki-laki itu boleh menikah sampai dengan 4, iya, tetapi harus adil. Tapi manusia yang tidak adil itu semuanya manusia tidak adil kan gitu. Dan mereka lupa, yang paling penting, mereka lupa bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Siti Khadijah setelah beliau wafat, setelah Khadijah wafat baru poligami. Jadi ada sekitar 25 tahun Nabi Muhammad monogami. Sisanya hanya sekian tahun Nabi Muhammad itu poligami. Oke. Tetapi yang dikeluarkan oleh mereka itu adalah ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul itu sangat banyak sekali, tidak hanya sekedar poligami yang justru menimbulkan banyak mudarat buat para perempuan yang lain. Satu lagi saya cerita, Okta. Saya pernah berdiskusi dengan sekitar 12 ulama perempuan dari berbagai aliran. 12 ulama perempuan dari berbagai aliran. Saya pernah berdiskusi secara formal dan diskusi kita itu namanya diskusi RSD, pendekatan metode diskusi RSD. Nah, itu kita ikut oleh salah satu NGO yang tadi saya sebutkan. Dan di situ ada beberapa aliran, tidak hanya dari NU, ada Muhammadiyah, ada Ahlul Bait Indonesia, ada Ahmadiyah, Ahlul Bait Indonesia, ada Syiah, ada Ahmadiyah juga ada. Kemudian ada akademisi juga ada. Dan ketika bicara tentang poligami, dari 12 perempuan itu 98% di antara menangis semua. Karena pada saat itu kita memang mendatangkan salah satu seorang perempuan yang menjadi konsultan ahli yang saya tidak menyebutkan namanya, tidak dari kota ini, dari luar kota beliaunya. Beliau itu tugasnya adalah membuat perempuan yang dipoligami itu supaya nggak susah, gitu. Dan menguatkan bersama beliaunya itu. Tapi beliau sendiri juga dipoligami dan beliau adalah istri ketiga dari suaminya. Begitu. Kita memahami, maksudnya kita toleransi lah, kita menghormati. Tetapi ketika diskusi RSD itu kan satu orang pasti dikasih waktu dan kita harus menghormati apa yang dia sampaikan dan kita tidak boleh membantah. Sekitar 98% itu perempuan menangis dan tidak mungkin mau dipoligami. Iya, karena logikanya ketika jangankan manusia yang menjadi pendamping kita, benda aja ya kan, kalau misalnya kita harus berbagi pun itu berat, apalagi seseorang yang menjadi pendamping kita. Susah loh berbagi suami. Itu cuma di film. Iya. Film berbagi suami cuma. Iya, film tahun nggak enak gitu Mbak, ya kan. Saya orang lama sih. Iya. Lama ya. Tapi memang ini ada yang perempuan sebenarnya seakan bisa menerima poligami, seakan ikhlas ada yang memang benar-benar ikhlas dan menjalani poligami itu, tapi ada juga yang seakan ikhlas tapi hatinya pasti ya
ada Survei sedikit membuktikan yang menolak gitu loh. NGO yang saya ikuti pendiri-pendirinya adalah semua akademisi dan peneliti. Jadi ketika mereka kemudian memberikan suatu asumsi, hipotesa dari penelitiannya itu tidak ngawur gitu. Tapi dari penelitian mereka selama bertahun-tahun, ketika menjadi pendamping para perempuan-perempuan yang poligami seperti itu. Nah, saya tadi tanya kalau menolak poligami apakah dosa? Enggak. Karena menurut mereka poligami itu sunnah, maka menolak poligami juga sunnah. Dari mana? Jadi ada apa namanya? Ada kisah Nabi Muhammad ketika zaman Nabi Muhammad mempunyai putri yaitu Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah itu dinikahi, Siti Fatimah itu binti Abu Bakar. Kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib izin untuk menikah lagi. Nah, kemudian beliau Siti Fatimah ragu untuk menjawab. Kemudian ada saat yang berlainan Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad bertanya kepada putrinya, apakah kamu ikhlas kalau Ali akan menikah lagi? Kemudian Siti Fatimah menjawab tidak. Saya tidak ikhlas, saya tidak bisa ikhlas. Ada lagi hikayat yang memberi sebuah hikayat dari kisah itu. Pada saat itu Siti Fatimah itu diberikan pisang oleh Kanjeng Nabi. Ini kalau kisah-kisahnya para bunyai dulu ya, bunyai dulu. Itu pada saat ditanyain seperti itu, Nabi Muhammad itu memberikan pisang. Pisangnya itu masih segar untuk disuruh buka oleh Nabi, oleh Siti Fatimah tadi, coba buka. Kalau kamu tadi bilangnya, oke, saya mau, tapi saya tidak ikhlas gitu ya. Ketika dibuka, maka pisang itu ternyata busuk dalamnya. Berarti memang Siti Fatimah tidak sanggup untuk dipoligami. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian jawab kepada Ali bin Abi Thalib begini, kalau kamu menyakiti putriku, maka kamu juga menyakiti saya. Jadi sejak itu menjadi sunatullah bahwa Fatimah boleh menolak poligami. Nah, itu juga tidak dosa. Tapi orang-orang yang tidak tahu, perempuan yang tidak tahu cara menolak, mereka akan didikte kemudian dipres bahwa kalau kamu menolak poligami maka kamu masuk neraka, kan begitu kan? Berarti kalau misalnya ngomongin soal poligami itu akhirnya jadi ada bercandaan sama sesama perempuan gitu ya. Suami itu hilangnya hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak diambil Tuhan ya diambil pelakor gitu kan. Berarti kan intinya di sini adalah perempuan harus punya daya. Perempuan harus berdaya, harus bisa mandiri, harus bisa mempertahankan keluarganya, harus bisa menjadi tiang negara, harus bisa apapun ya, apapun itu. So, Mbak Novi, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sobat saling sapa jalan-jalan, how to be a good woman dari sudut kacamata Islam. Kalau dari sisi Islam pribadi mungkin pasti sangat banyak. Kembali karena saya bukan expert di kajian hukum Islam, saya pasti malu untuk bicara hal itu gitu ya. Saya berdasarkan pengalaman aja. Dari cuma santri aja lah, ya takut ke yang punya banyak kalau itu. Pengalaman kita karena kamu sama-sama dengan saya, yaitu kita wanita karir kan gitu kan. Saya pribadi juga dari dulu berkarir, dimana ketika karir itu akhirnya kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar kesenangan pribadi, tapi juga untuk keluarga. Jadi menjadi perempuan yang baik idealnya menurut sosial aja deh, sosial. Kalau menurut agama kita sendiri adalah ya harus belajar ilmu agama yang terus menerus, karena ilmu agama itu cabangnya banyak sekali dan banyak yang sangat berkaitan dan eksistensi semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Jadi belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia atau ilmu umum di akademisi itu juga harus terus dilakukan. Yaitu tadi ada hadis menyampaikan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya gitu ya. Saya mohon maaf kalau salah hadisnya. Menuntutlah ilmu mulai kamu dari ayunan sampai dengan liang lahat. Jadi menjadi perempuan di era-era digital sekarang atau yang kita sangat banyak berhadapan dengan bukan lagi generasi milenial tapi juga generasi Z seperti itu, kita jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai tidak update lagi mengenai istilah-istilah apapun, karena kalau kita nggak terus belajar kita akan agak dini sama anak-anak kita ya, mama nggak gaul nih, mama nggak update nih gitu ya, mau nggak mau kita harus ngikutin tapi harus tahu porsinya. Jadi tetap
belajarlah terus ilmu agama sesuai dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Dalam hal ini kita dari guru yang tadi bersanad, jangan sampai tidak ada sanadnya. Belajarlah ilmu dunianya, yaitu ilmu sosialnya, ilmu pengetahuan alamnya, ilmu pengetahuan sosial yang lain. Itu juga teruslah belajar, kemudian cari informasi dari tokoh-tokoh besar lainnya. Kemudian itu tidak boleh berhenti, Okta. Betul. Tidak boleh berhenti. Sambil jalan kita belajar, ikhtiar, usaha, berdoa. Ikhtiar, usaha, berdoa, sabar, tawakal. Ya. Dan yang paling penting, karena kalau kita sudah menikah punya suami, maka surganya kita kan ada di suami. Betul. Gitu. Jadi kalau mau ngapain, mau kerja apapun, kalau suami mengizinkan, ya bolehlah kita bekerja. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa kita superior, tentu kan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam sebuah negara, pemimpin wanita, pemimpin dari wanita. Maka kita harus meminta izin kepada suami dengan enak, diskusi aja di sini. Dinego lah ya. Dan ini harus PR kita semua. Betul. Okta, bagi Berarti perempuan ini. jangan pernah sebagai perempuan sesuperior apapun posisi kita. Iya. Iya kan? Berarti jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malu untuk bertanya. Iya. Iya kan? Karena dengan bertanya ini akhirnya mungkin bisa jadi bukan mengalahkan persepsi kita awal, tapi lebih ada komparasi, ada perbandingan begitu kan. Jadi lebih bisa mendewasakan cara berpikir yang akhirnya ke cara kita bertindak pun juga pasti akan berpengaruh gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ikutin seminar, ikutin workshop, dengarkan petuah-petuah dari para tokoh ulama yang sudah berkompeten, yang ada kesanat ilmuwan yang ada, dan jangan suka terus-menerus terlena dengan tayangan-tayangan atau informasi yang hanya sekedar yang tidak edukatif atau yang tidak maslahat gitu. Yang mudorot itu banyak mendatangkan mudorot atau ketidakmanfaatan, itu cobalah tinggalkan. Karena sebagai perempuan yang mempunyai anak-anak, tentu kita punya PR besar. Betul. Untuk meregenerasi penerus kita, mempunyai pengetahuan yang lebih bagus dari kita nantinya. Betul. Memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada harus kita. Itu harus. Ya kan? Ya. Jangan sampai berhenti di level kita dong. Kalau ya kita kan? menyampaikannya, kalau Okta menyampaikan ke anak mahasiswa mungkin masih masuk, atau kepada orang-orang aktivis masih masuk. Tapi kalau ibu-ibu, caranya beda lagi ya? Beda lagi, nggak bisa dengan kita pakai bahasa yang agak tinggi sedikit, bahasa sedikit akademis itu nggak ngerti. Jadi kita memberikan bahasa yang lebih enteng gitu ya, lebih gampang dicerna. Oke, siap. Matur nuwun Mbak Novi, kita ngobrol malam ini luar biasa, keren sekali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Pokoknya kopinya jangan lupa. Oke, siap. Subscribe juga ya kan, karena setiap kali edisi Saling Sapa Jalan-Jalan, entah itu podcast trotoar ataupun podcast naik angkot, semuanya pasti edisinya spesial, nggak ada yang nggak spesial kalau sama kita ya. Oke, terima kasih, matur nuwun Mbak Novi sekali lagi. Sama-sama. Ya, matur nuwun, assalamualaikum. Terima kasih sobat Saling Sapa Jalan-Jalan, kamu harus tetap jalan-jalan biar tetap saling sapa.